Halo semuanya, saya Sania Francisca Siaan, NPM 190108007 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke. Nah, ini hasil dari Makromedia Flash 8 yang sebelumnya sudah saya berikan. Kita langsung mulai saja. Untuk pertama, ini bagian loading di scene pertama. Selanjutnya di bagian menu, kita langsung ke bagian kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar pembelajaran hukum Hooke ini, kita diminta untuk menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Nah, berarti pada pembelajaran nantinya akan ada praktikum ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas, menganalisis hubungan antara gaya, gerak, dan getaran serta mengenalinya pada gejala-gejala alam, kemudian menyimpulkan besaran konstanta elastisitas bahan melalui percobaan dengan benar, mengidentifikasi besaran konstanta elastisitas bahan melalui percobaan dengan tepat, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas dengan tepat dan penuh percaya diri. Kemudian langsung ke materinya. Elastisitas zat padat. Nah, elastisitas adalah kemampuan suatu zat padat untuk kembali ke bentuk awal setelah mendapat gangguan luar yang diterapkan dan kemudian dihilangkan. Suatu benda dikatakan memiliki sifat elastisitas jika benda itu diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan. Benda akan kembali ke bentuk semula. Jika suatu benda tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan, benda itu dikatakan plastis. Jadi, benda plastis dan benda elastisitas itu berbeda ya teman-teman. Contoh benda elastisitas yaitu karet, pegas, baja, kayu. Sedangkan benda plastis contohnya itu plastisin dan tanah liat. Nah, batas elastisitas. Sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Dengan berarti, apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Tetapi, apabila gaya yang diberikan itu lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen berubah bentuk. Nah, selanjutnya, hukum Hooke. Menurut Robert Hooke pada tahun 1678 menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemuli yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara matematisnya yaitu F sebanding dengan Kx, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang. Sifat kelentingan benda itu terbagi menjadi dua macam, yaitu tegangan atau stres dan regangan atau strain. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu. Secara matematis, tegangan sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas penampang. Selanjutnya regangan atau strain.
Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis, E sama dengan delta L per L0. Selanjutnya, pada saat pegas diregangkan, maka pada pegas itu ternyata tersimpan energi yang berfungsi untuk mengembalikan bentuknya ke bentuk semula. Energi ini disebut dengan energi potensial pegas dengan rumus EP sama dengan setengah kx kuadrat. Untuk logam yang panjangnya disimbolkan dengan L dan luas penampangnya A, ditarik pada kedua ujungnya dengan tarikan yang sama sebesar F. Jika logam itu bertambah panjang sebesar delta L, maka hubungannya antara tegangan dengan pertambahan panjang dinyatakan dengan F per A sama dengan E dikali delta L per L. Ini sama dengan rumus modulus Young. Apa sih itu modulus Young? Modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang yang tadi kita katakan A untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Nilai modulus Young menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, terdapat pegas dengan panjang 25 cm. Nah, panjangnya itu 25 cm dan sebuah balok bermasa 20 gram. Ketika balok digantungkan pada pegas, maka panjangnya itu bertambah 5 cm. Nah, panjangnya itu bertambah 5 cm. Jadi, hitung besar modulus elastis benda jika diketahui penampang pegas memiliki luas 10 cm. Jadi, luas penampangnya itu A-nya itu adalah 10 cm. Kita disuruh mencari modulus elastis atau modulus Young-nya. Nah, ini dia. Modulus Young sama dengan ini rumus dari tegangan tadi per E. Ini dia yang termasuk rumus dari regangan. F per A per delta L per L0. Kita masukkan angkanya, jadi dapatlah modulus Young-nya itu atau modulus elastisitasnya itu 100 Nm pangkat 2. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Pegas dengan panjang 100 cm diberikan gaya sebesar 100 Newton. F-nya itu 100 Newton. Sehingga mengalami pertambahan panjang sebanyak 10 cm. Berapa besar regangan? Kita disuruh mencari regangan pegas. Diketahui L0-nya tadi 100 cm, delta L-nya atau pertambahan panjangnya itu 10 cm, kemudian gayanya itu 100 Newton. Yang ditanya regangan. Rumus regangan tadi delta L per L0. Ini dia rumus regangan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita jawab. Nah, regangan sama dengan delta L per L0. Ini dia delta L-nya 10 cm, kita masukkan L0-nya 100 cm, jadi dapatlah regangannya itu 0,1. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hukum Hooke. Saya ucapkan terima kasih.